Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Risa. Saya dari Jakarta Pusat. Lisa. Risa, R-I-S-A. Oh iya, Risa. Iya. Dari Jakarta Pusat. Ya, saya juga baru dan baru kurang lebih Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Ya. Saya itu lihat video di TikTok yang sholat taubat itu ya Pak Haji ya, yang 18 itu. Saya coba praktekin karena memang sebelumnya di bulan Desember saya ada masalah. Saya waktu itu mohon maaf, bulan Desember itu saya kan jastip ya, jastip itu jasa titip. Jadi saya beli barang-barang yang ada di luar kayak di Kuala Lumpur atau Singapura itu bawa ke Indonesia. Barang apa contohnya? Vitamin, terus ada juga handphone iPhone 16, terus juga ada juga sepatu, tas yang harganya mungkin di sana lebih murah. Kalau misalnya dijual di Indonesia lebih murah. Di Singapura lebih murah. Di Singapura lebih murah. Jadi kurang lebih 200 sampai dengan 300 ribu bedanya. Ada juga sampai 500 selisihnya, betul. Nah kemudian di bulan Desember awal itu karena saya juga belum tahu karena baru ya Pak, saya baru resign juga dari pekerjaan saya. Jadi akhirnya saya pindah ke Justip ini. Di Desember itu biasanya ada yang namanya red line. Jadi red line itu barang-barang import yang dari luar negeri itu bermasalah ataupun mungkin ada cukai yang harus dibayar. Atau kalau misalkan memang pembelian nominal dari $500 itu kena sama cukainya. Nah kebetulan barang-barang saya kayak tas, sepatu, kecuali handphone itu nggak kena. Itu ditahan sampai dengan sekarang ini belum keluar gitu Pak Haji, belum ada kepastian. Dan juga saya ditipu juga, dan mungkin kemarin itu ada calo kurang lebih 6 juta tapi dibalikin 1 jutanya, akhirnya 5 juta yang ditipu. Sampai sekarang belum ada kepastian lagi. Pas kemarin saya coba datang ke cukai, itu dari pihak cukai minta untuk 300% dari harga nominal yang saya bawa dari luar gitu. Nah saya lihat-lihat TikTok, akhirnya saya lihat yang sholat taubat itu Pak Haji. Apa? Yang sholat taubat yang dari Pak Haji sholat itu. Sholat taubat 18. Ya, 18 itu betul. Saya sholat taubat terus alhamdulillah ada kemudahan dari situ Pak Haji. Jadi dari situ kayak saya penasaran deh, saya harus datang ke sini. Dibantu sama teman saya, tapi dia bilang untuk jualin mobilnya dia. Belum laku sih Pak Haji, tapi dia ngasih mobilnya saya apa? BMW 330i. Tahun? 2014. Mau dijual berapa? 675. Oh iya, man promosi man. Yo. Banyak promosi, mobilnya mau dijual. Yang berminat hubungi di HP saya nomor. Oke. Ya. Buat teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang saya yakin yang nonton di sini juga kaya-kaya ya. Yang saya mau jual mobil BMW 330i. Kalau misalkan berminat boleh di 081 333 033 293. Harganya buka 675. Yang berminat hubungi di HP nomor di 081 333 033 293. Oke. Satu lagi Pak Haji, Ya. saya kan tanggal 27 ini harusnya umroh. Karena uangnya itu dipakai untuk mengganti ke customer, akhirnya saya membatalkan umroh. Tapi dalam hati saya kayak ya Allah pengen umroh gitu tanggal 27 besok itu harus gimana ya Pak? Pasti bisa. Pasti bisa. Ingat gak film MacGyver? Kamu zaman dulu film MacGyver kamu udah lahir belum? Film MacGyver. Tahun berapa Pak Haji? MacGyver tahun berapa ya? Hah? Udah lahir belum? Kecil. Jadi film MacGyver itu pada saat kita nonton kalah dulu MacGyvernya. Kalah dulu film MacGyvernya. Si MacGyver kalah dulu. Nanti setelah itu baru MacGyvernya menang. Nah kamu juga begitu. Nggak ada uang dulu mau umroh tanggal 27. Sekarang kan tanggal 20. Iya. Masih 7 hari lagi. Dan ada pepatah mengatakan pertolongan Allah itu datangnya injury time. Detik-detik terakhir. Gitu. Contoh kayak Pak Presiden kita sekarang. Ijab sama Allah. Jadi wakil presiden. Gagal apa? Enggak. Gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Pak Hatta Rajasa. Gagal apa enggak? Gagal lagi. Bangkit lagi.
ijab lagi, bangkit lagi, ijab lagi, bangkit lagi, sekarang jadi presiden. Nah, mbaknya juga begitu, bangkit. Pasti ada cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir, alat kelaminnya ngaceng, lunasin saya umroh. Mesti disebut ada kata ngaceng. Kok mesti ngaceng Pak Haji? Ya kan kalau nggak ngaceng saya. Dan bayarin kamu umroh. Berapa sih umroh? Paling cuma 30 juta. 27 juta. Pak. Ya masih ada sisa 3 juta. Kamu balikin ke gue. Senyum apa? Hah? Gak mau senyum. Jadi mbaknya pasti ada cowok ganteng yang bayarin saya umroh. Pasti ada cowok ganteng yang bayarin saya umroh. Pasti ada cowok ganteng yang bayarin saya umroh. Mbaknya nyebut terus tiap hari 999 kali, sehari 27 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali nyebut hajat. Ada orang linglung, cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir, ngelunasin umroh saya 30 juta. Ya gitu. Nanti yang 3 juta refund, bisa buat jajan kamu apa pegang gitu. Kamunya kurang pede bos, harus pede. Iya benar-benar Pak Haji. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu saya Sambil bangkit. Ngelakuinnya kapan Pak Haji? Misalkan yang alhamdulillah itu Sekarang jam nih di atas 00. bangku, naik di atas bangku. Naik di atas bangku. Naik. Sekarang lah nanti. Kalau kamu waktunya panjang, besok pagi kamu ijab di atas kuda. Hampir orang yang ijab di atas kuda hajatnya nggak pernah gagal. Kobul. Coba lo sebutin. Mau dia nuntun kuda, mau dia naik di atas kuda. Makanya kan orang yang naik kuda nggak ada menengah ke bawah. Orang yang naik kuda orang atas semua. Kecuali yang nyiksa kuda. Ada tukang delman. Tukang delman kan nyiksa kuda. Ekonominya di bawah. Tidak ada tukang delman ekonominya di atas. Mana coba lihat. Tukang delman ya. Tukang delman. Jadi delman dipecutin sama dia. Cetar. Mana ada yang kaya? Nggak ada. Tapi orang yang naik kuda, olahraga berkuda, mau apa kuda? Iya, kuda tunggang, kuda yang melangkah-melangkah. Coba Mbak. Atau Pak Presiden, lihat Pak Presiden. Kuda, oke? Nah, lu paksain nanti, jangan dikawinin sama kuda. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ya, Endang dari Bogor Pak Haji. Bogor. Ya. Kesini sama siapa? Saya sama berempat Pak Haji. Berempat, siapa aja tuh? Ada kawan saya Pak Haji, suami Ya. istri. Oh iya. Pertanyaannya gini Pak Haji, saya kan memang dunia bisnis saya dunia network Pak Haji. Dunia network. Jaringan Pak Haji. Contohnya kayak gimana jaringannya? Jaringannya gini Pak Haji, saya banyak produknya, ya mulai dari kosmetik, kecantikan sampai pupuk Pak Haji. Nah ini kan memang di dunia network ini kan kita ngebangun SDM-nya, ya supaya orang-orang ini bergerak, ya, berjuang untuk apa? Untuk bisnis ini gitu Pak Haji. Nah yang saya alami setahun kebelakang ini memang merasakan down Pak Haji, lagi turun Pak Haji. Kenapa bisa down? Kalau saya lihat di lapangan itu memang dari segi perputaran uang ya Pak Haji. Waduh, uang lagi banyak-banyaknya bos. Enggak, setahun kemarin Pak Haji. Nah sekarang ini kan baru mulai nih, saya lihat ya kan baru mulai. Nah terus tim saya juga banyak yang stuck gitu. Kenapa bisa stuck? Karena situasinya sulit Pak Haji. Sekarang kan situasi lagi enak bos. Nah kalau sekarang udah mulai nih Pak Haji. Nah ini duit lagi banyak-banyaknya bos. Triliunan lagi banyak beredar. Oke. Iya Pak Haji. Terutama yang korupsi kan duitnya banyak bos. Oh iya. Ya, jadi satu bagaimana kita membangkitkan lagi nih Pak Haji apa yang saya mesti lakukan. Gampang bos. Kenapa gitu, kok grup kita nggak besar? Ya. Karena kita berharap. Oh iya Pak Haji. Berharap dapat rumah. Nggak boleh bos. Iya. Berharap dapat mobil.
Nggak Ya. boleh bos. Iya. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bos mikir, komen, ngeluh, janganlah bos. Iya. Ini gue kalau ngarepin dari pasien, mana ada duitnya bos. Lo lihatnya mukanya ceper-ceper. Gak bisa bos, lo lihat mukanya ceper-ceper bos. Gak bisa bos, asli. Iya. Tapi gue jalanin aja. Oh, iya, Semua iya. tamu gue pegang aja. Contohnya kemarin dari Amerika, Los Angeles. Mungkin dia nonton nih. Dari Amerika, nah dia naik pesawat, turun dari pesawat dari Los Angeles. Dia ngomong begini. Enak juga kali ya kalau pakai kursi roda. Kata dia gitu. Besok gue mau pulang pakai kursi roda. Ucapan adalah doa. Di Sarinah dia jatuh. Engselnya copot. Jadi tromolnya copot dari tromolnya. Dia berobatlah ke tukang urut. Nggak manjur. Dan kebetulan RDAY udah 2 bulan punya tukang urut yang manjur. Ada di sini tuh yang di kantin. Nah, alhamdulillah diurut bos sama RDAY itu. Tromolnya dimasukin lagi. Klek, bisa jalan. Coba kalau kita berharap. Dia berharap. Jangan, nah, bos juga nggak boleh berharap. Terus kemarin lagi ada orang apa namanya tuh sakit kakinya, dagang ikan. Dia mungkin nonton juga lah. Nah kakinya keseleo bos, udah berobat kemana nggak sembuh. Datang ke RD cuman klek. Dia bilang Pak Haji bayarnya berapa? Bayar ke gue. Lu bayar aja tuh ke tukang urut gitu. Free lah bayar. Lu bayar ke dia aja jangan ke gue. Alhamdulillah tuh bos. Udah banyak pasien yang udah kepegang. Nah maksud gue si bos bisa gak jangan berharap. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nah lu berharap. Ya. Berharap dapat mobil. Berharap dapat rumah. Ah gak boleh. Bantu aja jalan. Ya. Bantu aja jalan terus. Ji gue pengen jadi presiden. Nih ilmunya. Ji gue pengen jadi menteri. Nih ilmunya. Ji gue pengen jadi dirjen. Nih ilmunya. Ji gue pengen jual rumah. Nih ilmunya. Gitu. Kan nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Pasti terkabul beda. Gak sama lah. Buktinya teman SD lo kan nggak ada yang nasibnya kayak lo. Misalkan lo udah pernah naik pesawat. Ada kan teman SD kita seruangan yang belum pernah naik pesawat. Iya. Nah jadi lo harus pasti gue bisa punya. Kenapa lo nggak praktekin ilmunya Allah aja bos? Sholat taubat 18. Daripada lo network apa? Hah? Network. Tahu gak bos network. Yang kaya tahu gak bos? Pemiliknya. Kita mah nggak mungkin. Yang punya pabrik, yang kaya yang pemilik pabrik. Kita mah sekedar marketing doang. Cuman punya rumah harga taruhlah harganya 1 miliar, gedenya 10 miliar. Kita udah bangga. Oh goblok. Yang rumah 100 miliar dong. Oh. Kita baru mobilnya 5 bangga. Kalau bisa kita mobilnya 100 dong kayak anak yatim. Berapa tuh anak yatim mobil lo hitung tuh? Mewah-mewah. Kita udah nggak level bos pakai Pajero. Kita Pak Haji tahu aja nih, Pak Haji tahu aja nih. Hah? Pak Haji tahu aja mobil udah 5 pakai Pajero lagi. Iya jangan. Kalau bisa lo pakai Jeep Mercy GL 400. Wih keren. Kalau bisa pakai Alphard yang Velfire yang terbaru. Itu memang impian saya tuh Pak Haji, Iya, welfare saya. jadi kalau bisa lu praktekin ilmunya Allah aja. Kayak Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki, kan dia praktekin ilmunya Allah tuh. Sholat taubat sehari berapa? 57 kali setiap hari. Kalau lu kan enggak, nyari downline. Ngerinya yang kita bel pada kabur. Kok kabur Pak Haji? Takutnya apa? Dijadiin downline sama lainnya. Ah, lu mendingan kayak Pak Nasrul tuh, dia sholat taubat 57 kali setiap hari. Sekarang dia kaya raya tajir melintir di Indonesia. Kerja, boro-boro kerja nggak kerja. Kerja apa dia? Lihat jadi duit. Lihat jadi duit. Lihat jadi duit.
Nah, gue mau begitu. Daripada lo capek bikin seminar. Iya lo. Bikin seminar. Iya, saya siap. Pagelino. Benar Pak Haji, Ngerinya saya memang gitu. Pagelino. Cuman Betul. sekedar mobil buat apa dong? Janganlah. Saya memang lagi kejar target saya itu rumah Pak Haji, yang 1 miliar. Ini kan saya lagi proses Pak Haji. Nah memang ya itu Pak Haji tadi bilang, saya terpikir Pak Haji itu, bos udah umur segini duit yang ngejar bos. Iya, Gitu. duit ngejar. Kalau sekarang kan lo nyari downline, nyari di bawah, nyari apa? Jaringan, bikin jaringan. Udah kelamaan, bos, capek. Kalau bisa usia kita nih, umur 40, 50, tau lah kayak tadi itu 60. Duit nyari kita, antri duit. Itu Pak Haji. Kok gitu Ji? Lah kan ini kita antri nih. Hmm, Besok gue di Borobudur ada 6. Satu orang sedekahnya berapa ya? 100. 100 juta. Berarti 6 orang berapa ya? 600. Paling ngajar ini cuma berapa lama? Tapi 600 dari ntar siangnya gue pindah ke Grand Hyatt. Ke Grand Hyatt ada 3 orang. Satu orang juga 100 juta. Jadi besok gue dari pagi sampai sore nih, jam 4 sampai jam 5 udah dapat 900. Itu aja yang dicari, bos. Ya, siap Pak Haji. Bisa? Ini berlaku Siap. buat semuanya. Tepuk tangan dulu. dong. Woi, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Sunia dari Majalengka Pak Haji. Majalengka Sunia. Sumia. Asih. Saya udah sebulan mengikuti Pak Haji dari YouTube gitu. Ilmu RDAE, alhamdulillah saya udah setengah dalam dibalik, udah bangun jam 00. Tapi ngaji baru 2 kali yang 12 juz itu pun sampai jam 8 pagi Pak Haji. Sampai matahari terbit. Sampai lama gitu. Ya alhamdulillah sebulan Sampai ini. matahari terbit doang. Oh gitu ya. Ini sampai habis subuh tuh lanjutin Oh, nggak sampai boleh. 2. Oh nggak boleh. Pokoknya mbaknya matahari terbit stop ngaji. Setelah itu lanjut nenenin pasangannya. Nggak ada. Mau nenenin juga. Cari. Masa nggak nyari? Nenen, ayo Oh nenen, gitu ya. Tapi ini maaf Pak Haji ya, saya meraktekin itu yang sakit gitu. Sakit Saya apa? kan ini koles gitu ya dulu. Terus diobatin tuh alhamdulillah. Obatnya apa? Ya itulah. Seperti itu. Ya apa obatnya? Ya alhamdulillah gitu. Ya tiap hari gitu yang 999 itu alhamdulillah udah semua ya Pak. Ya kalau rezeki sih ya enggak beleg-belegan kata orang Sunda, tapi ada gitu. Terus itu waktu itu kan ada tetangga yang sakit tangan tuh ya. Ini katanya sakit tangan. Lah sini saya bilang gitu. Terus ya dia ya, ini katanya di Jampe gitu. Kalau di Sunda di Jampe ya Pak ya. Terus Kalau di Sunda namanya di Jampe. Di Jampe. Kalau di kita namanya apa? Di Camahan. Di Samahan. Di Suwuk. Kalau orang Jawa bilang di Suwuk. Ya gitu-gituin terus ya udah alhamdulillah katanya. Tapi ada yang bilang lagi ini katanya saya sakit kepala terus gitu. Terus saya bilang ini itu kalau sakit sebenarnya ada di tubuh kita gitu. Coba aja gitu. Malah dia ketawa Pak. Itu ilmu apaan katanya gitu. Oh jadi mbaknya di Majalengka bikin pengobatan. Enggak, baru sekali aja gitu. Alah udah enggak bikin aja bikin. manjur. Jadi nanti kalau yang pusing suruh pakai celana dalam ikat di kepala. Oh ya. Terus pernah tuh anak saya mau dirawat Kalau kan mau ya waktu itu. lahiran mau nggak sesar, celana dalam suaminya dikalungin di leher. Itu kan ilmu gitu ya. zaman dulu. Sekarang mbaknya pakai celana dalam nggak? Pakai dong. Nah, pakai dibalik gak celana dalamnya? Dibalik. Mana buktinya? Terus? Ya, terus itu saya tuh punya masalah anak ya, yang kerjanya belum menentu gitu Pak. Tapi waktu itu kan Pak Haji bilang harus dilangkahin gitu ya, waktu tidur, terus dicamahin. Dia bilang itu ngapain katanya Mama? Ini bawa apa katanya gitu. Terus paginya nggak tidur di rumah Pak. Anaknya? Iya, jadi tidur di rumah temennya. Gak mau lagi. Nggak kabur gitu dia. Itu katanya Mama ngapa-ngapaan katanya gitu.
Jangan-jangan dari gua ada keluar setan ya. Terus saya tuh ya memang mengharap gitu ya Pak, dan nggak boleh ya mengharap. Nggak boleh dong. Sama anak tuh bilang Berharap gini. tuh nggak boleh. Iya, iya. Jadi orang kenapa hajatnya lemot? Karena kita hobinya menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghina Allah Subhanahu wa taala itu bukan mengolok-olokkan Allah, bukan menjelek-jelekan Allah, bukan, tapi karena 3. Apa tuh? Berharap, khawatir, sama takut. Nah, itu namanya menghina Allah, dan hajatnya pasti lemot. Iya, suka sedih lagi Pak. Gak boleh. Senang-senang, gembira-gembira. Ceria-ceria. Sekarang nih pertanyaan Bapak dan Ibu, coba perhatiin. Ayam cemberut sama ayam ketawa harganya mahal mana? Hah? Ayam ketawa. Coba dah ketawa dah. Ini kita ayam cemberut, nggak boleh dong. Kalau kita cemberut, sedih, rejeki pergi. Tapi kalau kita ketawa, gembira, senang, rejeki datang. Coba ibu senang tiap hari, walaupun nggak pegang duit, ya senang aja. Herannya nanti ada aja yang kasih transfer, ada aja yang kasih. Tapi kita kan kadang sedih, meratapi nasib. Jadinya rezeki pergi. Nggak boleh, harus gembira, senang. Senang aja ya. Iyalah, ibu bikin senang, coba. Terus gimana tuh masalah anak yang kerjanya begitu gitu? Gampang, cari fotonya, digosok di alat kelamin ibu. Kalau dia keluar api, dia balik lagi. Kalau keluar asap, kadang pulang kadang enggak. Gosok. 99 kali mau tidur. Kalau pengen nurut juga 99 gitu kali ya mau Pak? tidur. Kalau pengen nurut juga gitu? Nurut. Iya. Di suwuk, di camahan, banyak remes alat kelaminnya Itu dipegang. susah Pak, itu orangnya. Oh gampang, cebok alat kelamin ibu buat masak nasi. Nah, cebok alat kelamin ibu buat masak nasi sambil ibu ngomong, nama, bin, nurut, manut, katut, sayang. Anak saya juga gitu, Bu. Vida, besok sekolah kedokteran. Nggak mau. Aku maunya teknik sipil. Nomor 2, Vira, kamu sekolah kedokteran. Nggak mau. Aku maunya teknik industri. Langsung saya gebrak meja. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang Pak, kontol. Langsung gue mainin. Sekarang anak gue dokter. Yang pertama dokter, yang kedua dokter. Mantu gue dokter yang pertama. Ini anak gue yang nomor 3 juga mau sekolah dokter. Jadi terkenal di rumah sakit besar di Indonesia. Anak gue terkenal dokter selakangan.